Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 9, di mana yang beranggotakan saya, Suci Nur Hidayat. Saya Nesrina Ulfa. Saya Aldo Subakti. Kali ini kami akan menerangkan sebuah presentasi mengenai diagram keputusan, guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Langsung saja yuk simak presentasi yang akan kami bawakan. Oke, di sini ada what is decision tree. Pohon keputusan merupakan sebuah sistem atau cara yang manusia kembangkan untuk membantu mencari solusi dan membuat keputusan dari masalah-masalah dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada dalam masalah tersebut. Secara umum, pohon keputusan adalah suatu pemodelan dari suatu persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Lalu di sini ada diagram pohon atau tree diagram, di mana ketika datang ke analisis data, itu adalah jenis algoritma yang menggunakan pernyataan kontrol bersyarat untuk mengklarifikasikan data. Selain itu, pohon keputusan biasanya digunakan untuk analisis data dan pembelajaran mesin karena mereka memecahkan kode data yang kompleks menjadi bagian yang lebih mudah diakses dan dikelola. Pohon keputusan sering digunakan dalam bidang analisis prediksi, klasifikasi data, dan regresi. Lalu di sini ada simbol pohon keputusan, di mana kita bisa lihat sama-sama ada decision node, yaitu persegi, lalu ada change node, itu bentuk lingkaran, lalu alternative branches, itu bentuk panah ya, lalu ada reject alternatif, garis yang memiliki dua garis di tengah, lalu ada endpoint nodes, yaitu tanda pause atau panah segitiga ke samping. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pohon keputusan. Di sini ada pro dan kontra, di mana pro-nya itu adalah alat yang sangat baik untuk menafsirkan data, lalu sangat cocok untuk menangani data numerik dan non-numerik. Yang ketiga, ini hanya membutuhkan persiapan minimal sebelum membuat atau menggunakannya. Lalu itu membuatnya lebih mudah untuk memilih antara skenario kasus terbaik, terburuk, dan kemungkinan besar. Lalu yang terakhir, Anda dapat dengan mudah menggabungkan pohon keputusan dengan teknik pengambilan keputusan lainnya. Lalu kontranya di sini memiliki 4 kontra, yaitu jika desain pohon keputusan terlalu kompleks, overfitting dapat terjadi, dan itu menjadi masalah bagi banyak pengguna. Lalu, pohon keputusan tidak cocok untuk variabel kontinu atau variabel dengan lebih dari satu nilai. Selanjutnya, ketika datang ke analisis prediktif, perhitungan mungkin menjadi berat. Dan yang terakhir, pohon keputusan menghasilkan akurasi prediksi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode prediksi lainnya. Berikut Lalu ada Berikut saya akan menjelaskan mengenai kriteria dalam pengambilan keputusan tanpa menggunakan probabilitas, di mana eh, ada 3 kriteria umum yang banyak dipakai oleh pembuat keputusan, yaitu maximin dan atau minimax, maximax atau minimin, dan minimax regret. Nah, ini adalah beberapa kriteria-kriteria dalam pembuatan keputusan yang memanfaatkan informasi tentang probabilitas dalam menyeleksi alternatif keputusan. Yang pertama itu expected monetary value atau IMF, yang merupakan perkiraan nilai moneter, suatu kriteria yang memanfaatkan probabilitas tentang terjadinya situasi masa depan dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Rumusnya bisa dilihat pada slide. Ini ada IMF sama dengan jumlah dari probabilitas terjadi situasi masa depan dikali dengan akar dari yang kedua itu ada expected opportunity loss, digunakan untuk menghitung nilai dari perkiraan keputusan yang hilang yang dikenal dengan singkatan IOL. Rumusnya bisa kita sama-sama lihat pada slide, yaitu ada
Jumlah dari opportunity juga dikalikan dengan opportunity loss-nya. Oke, selanjutnya masuk ke studi kasus yang akan dijelaskan oleh Aldus Bakti. Baiklah, seperti yang dijelaskan rekan saya, apa itu diagram tree, beserta kelebihan dan kekurangan diagram tree. Berikut adalah studi kasus atau contoh soal fakta yang berada di perusahaan APL. Perusahaan tersebut menjual minuman atau memproduksi minuman kemasan cup 180 ml dengan merek Powerade, merupakan jenis minuman yang paling menonjol dijual perusahaan tersebut. Berat penjualan Powerade dapat meningkat 25% dari keseluruhan penjualan minuman di pasaran. Namun pada akhir-akhir ini penjualan menurun tajam dan hanya menguasai 9% saja. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan perlu melakukan 3 opsi. Yang pertama, mengembangkan produk. Yang kedua, meneruskan usaha. Yang ketiga, menghentikan produksi. Dengan mengembangkan produk, jika positif, produk baru dipasarkan, perusahaan mendapatkan keuntungan 70 juta. Jika negatif, apabila produk lama dipasarkan, keuntungan tinggi mendapatkan 30%, perusahaan mendapatkan keuntungan 30 juta. Apabila menghentikan produksi, perusahaan mendapatkan kerugian 20 juta. Yang kedua, meneruskan usaha tanpa pengembangan atau memasarkan produk lama. Jika produk dipasarkan dengan kondisi tinggi, perusahaan mendapatkan keuntungan 45 juta. Jika rendah, mendapatkan kerugian 15 juta. Dengan memasarkan produk baru, perusahaan mendapatkan. Yang kedua, dengan memasarkan produk lama, perusahaan mendapatkan kerugian 5 juta. Yang ketiga, meneruskan usaha tanpa mengembangkan produk. Perusahaan hanya mendapatkan keuntungan 3 juta. Apabila menghentikan produksi, perusahaan tidak mendapatkan apa-apa atau biaya 0 rupiah. Jadi kesimpulan, perusahaan sebaiknya melakukan pengembangan produk karena memberikan nilai tertinggi, yaitu 70 juta rupiah. Berikut kesimpulan diagram T beserta studi kasus yang telah dijelaskan. Untuk mendapatkan kualitas hasil keputusan yang baik, diperlukan data yang lengkap dan pembuatan pohon keputusan yang optimal. Yang kedua, pohon keputusan yang optimal adalah pohon keputusan yang memperhitungkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Untuk mendapatkan pohon yang optimal, dapat mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan. Ketiga, setiap kriteria pengambilan keputusan dapat menghasilkan hasil keputusan yang berbeda. Kriteria tersebut disesuaikan dengan masalah yang dihadapi, apakah peluang untuk setiap faktor diketahui atau tidak.